warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mas Duki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Saya Namira Khairunisa, mahasiswi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yuk mari kita simak videonya. Konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan dan pemberdayaan adalah satu kesatuan dalam TQM atau Total Quality Management, di mana karyawan tidak hanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, suatu rencana atau perbaikan yang lebih efektif dalam suatu situasi, tetapi juga diberdayakan dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ada untuk bukan hanya terlibat, tetapi juga dapat memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masalah tersebut. Nah, orang yang paling dekat dengan masalah yang terjadi adalah orang yang tepat dan terbaik untuk membuat keputusan. Lalu selain itu, keputusan akan menjadi lebih baik dengan adanya masukan dari setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Nah, pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pelibatan harus disertai dengan pemberdayaan karyawan. Nah, dengan demikian, pemberdayaan tidak sekedar hanya memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut apakah akan diterima atau tidak. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yasin Mansur Al-Mansur di tahun 2012 dengan judul The Impact of Total Quality Management Components on Small and Medium Enterprise Financial Performance in Jordan. Dari hasil penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara keterlibatan dan pemberdayaan terhadap kinerja karyawan. Lalu hal ini dapat menarik kesimpulan bahwa jika semakin besar perusahaan melakukan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dengan baik dan memadai untuk karyawan, maka akan sebaik juga kinerja karyawan. Malayu Hasibuan mengungkapkan bahwa kinerja merupakan gabungan 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka kinerja perusahaan akan baik pula. Nah, usaha pemberdayaan karyawan ini dapat dimulai dengan yang pertama, keinginan manajer dan penyedia untuk memberikan tanggung jawab pada karyawan. Yang kedua, melatih penyedia dan karyawan mengenai bagaimana cara untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi dan umpan balik perlu diberikan oleh manajer dan penyedia kepada karyawan. Lalu yang terakhir, penghargaan dan pengakuan sebagai hasil evaluasi perlu diberikan kepada karyawan. Nah, itu sebagai tanda penghargaan terhadap kontribusi mereka kepada perusahaan. Lalu, pelibatan semua orang yang berada dalam suatu organisasi atau lembaga dalam sangat penting. Nah, terdapat 2 manfaat pelibatan karyawan, yaitu yang pertama, meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang lebih baik, rencana yang lebih baik, atau perbaikan lebih efektif, karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan situasi kerja. Lalu yang kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakan hal tersebut. Selain itu, dalam keterlibatan karyawan, kita harus juga menjalankan prinsip-prinsip dan konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mutu merupakan tanggung jawab setiap orang. Harus disadari bahwa meningkatkan mutu merupakan tanggung jawab dari setiap orang dalam organisasi. Kesadaran tentang tanggung jawab mencapai mutu akan membawa dampak pada kebersamaan dalam organisasi, sehingga masing-masing orang akan berusaha untuk mencapai mutu berdasarkan jobnya dan kemampuannya masing-masing. Lalu yang kedua, sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat dan setiap orang. Nah, sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik tingkat pemimpin maupun karyawan, sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan, di mana tidak hanya pada level pimpinan. Lalu tindakan ini juga akan menguntungkan bagi organisasi. Lalu yang ketiga, komunikasi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik antara pimpinan, karyawan, atau bahkan dengan pelanggan akan mengurangi hambatan dan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi.
Nah, komunikasi ini diperlukan untuk menjalin keharmonisan, peningkatan kerjasama dalam menjalankan tugas. Nah, jika hal ini terbangun dengan baik, maka akan berpengaruh juga terhadap produk dari suatu organisasi. Lalu yang keempat, pelatihan merupakan sarana berkomunikasi. Dalam organisasi, karena kesibukan masing-masing akan menjalankan tugas, maka dimungkinkan untuk jarang sekali terjadi komunikasi antar karyawan maupun pimpinan dengan karyawannya. Pelatihan selain untuk meningkatkan kemampuan karyawan, berkaitan dengan keterampilan, wawasan, dan kompetensinya. Nah, dan juga dapat menjadi sarana komunikasi antar karyawan maupun pimpinan dengan karyawan. Yang kelima, melibatkan dan membuat orang menjadi mampu. Melibatkan semua unsur dalam organisasi sesuai dengan kompetensi dan jobnya akan membuat seseorang menjadi lebih mampu. Sekecil apapun pelibatan orang akan bermanfaat bagi orang yang bersangkutan maupun organisasi. Lalu yang keenam, definisi mengenai tanggung jawab dan wewenang itu penting dan mendasari atau esensial. Pengertian atau persepsi yang sama terhadap tanggung jawab harus dilakukan. Nah, hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antar karyawan dengan pimpinan. Lalu yang terakhir, pemberdayaan, yaitu setiap orang dapat dilibatkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Pemberdayaan karyawan dengan cara melibatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui teamwork. Tetapi juga harus diperhatikan kompetensi orang yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan beban yang diterimanya atau tidak. Selanjutnya ada tujuan pelibatan dan pemberdayaan. Nah, tujuan pelibatan dan pemberdayaan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan customer value. Oleh karena itu, karyawan harus memahami apa itu customer value, komponen sistem, dan bagaimana cara untuk menentukan dan mengukur customer value tersebut. Kesuksesan implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan memerlukan perubahan budaya perusahaan, yaitu cara berpikir dan bekerja para manajer. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK bukan hanya merupakan alat manajemen atau strategi manajemen yang berumur singkat. Karyawan yang telah bekerja cukup lama dan telah mengalami berbagai inovasi manajemen yang silih berganti menjadi enggan menerima program PPK tersebut apabila mereka memandang sebagai strategi yang berumur singkat dan kemungkinan akan diganti dengan strategi di mana karyawan tidak suka dan bersikap apatis terhadap sesuatu yang baru. Secara tradisional, bekerja keras dipandang sebagai jalan menuju sukses. Persaingan global dan otomatisasi telah menggeser kunci sukses, yaitu bahwa kesuksesan dicapai tidak hanya dengan bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan tangkas. Para pengambil keputusan menginterpretasikan bekerja dengan tangkas sebagai usaha untuk mengadopsi sistem teknologi tinggi dan proses otomatisasi. Pendapat itu jelas keliru. Karena teknologi makin canggih hanyalah salah satu aspek dari bekerja dengan tangkas. Nah, aspek lain dari bekerja dengan tangkas yang seringkali dilupakan dalam dunia kerja modern adalah melibatkan dan memberdayakan para karyawan. PPK ini ditujukan untuk memperoleh manfaat dari kreativitas karyawan dengan mendorong pemikiran dan inisiatif yang independen. Lalu pemikiran dan inisiatif kreatif sebanyak mungkin karyawan akan memungkinkan adanya ide dan keputusan yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik tentunya. Produktivitas tinggi yaitu sebagai hasil daya saing yang semakin meningkat. Dasar PPK yaitu bahwa PPK adalah cara terbaik untuk mengarahkan kreativitas dan inisiatif dari para karyawan terbaik ke arah peningkatan daya saing perusahaan. Selanjutnya, Fandi Cipto mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan kunci utama dalam motivasi dari produktivitas. Seorang karyawan yang merasa dirinya dihargai dan memiliki kontribusi akan berkembang secara pribadi dan profesional, sehingga kontribusinya bagi organisasi dapat dimaksimalkan. Nah, PPK ini berbeda dengan manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah cara kerja di mana manajer dan penyedia selalu meminta bantuan para karyawannya untuk melakukan tugas pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah dan lain-lain. Sedangkan PPK mengarahkan para karyawan
untuk membantu dirinya sendiri, saling membantu dan membantu perusahaan. Nah, hal inilah yang menyebabkan PPK sangat efektif dalam mempertahankan tingkat motivasi karyawan yang tinggi. Selain itu juga, PPK dapat menimbulkan rasa memiliki karyawan terhadap suatu pekerjaan yang pada gilirannya mengarah pada keinginan karyawan yang lebih besar dalam mengambil keputusan, dan juga menanggung resiko dalam usaha perbaikan dan menyampaikan ketidaksetujuan. Sekian pemaparan materi mengenai konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memberdayakan karyawan senior yang tidak capable tapi harus dipertahankan? Oke. Hal yang kita harus pegang dulu adalah keyakinan bahwa setiap orang itu pasti punya sesuatu yang baik dalam dirinya, sebuah keunggulan yang dia miliki dalam dirinya. Bagi seorang karyawan senior, satu hal yang dia pasti miliki adalah pengalaman. Pengalaman bekerja di perusahaan Anda di bidang tersebut, dan pengalaman itu punya nilai yang tinggi, ya. Maka manfaatkan pengalaman itu, kapitalisasi itu. Karena bisa jadi anggota tim Anda yang lain masih muda-muda, relatif baru, nggak punya pengalamannya. Nah, berarti kalau dibandingkan hanya dengan variabel pengalaman, orang yang senior tadi, walaupun dibilang tadi itu tidak capable, sebenarnya dia punya kelebihan dibandingkan anak buah yang lain, kan? Oke, sekarang fokus dulu ke situ, ya, pada kelebihannya dia. Nah, kemudian acknowledge dia, akui bahwa memang senioritasannya dia itu punya nilai, ya. Jangan dilihatnya yang negatifnya saja dan diabaikan, justru acknowledge saja. Kenapa? Karena setiap manusia butuh pengakuan. Nah, karyawan senior tadi, ketika Anda akui bahwa dia punya pengalaman yang bisa jadi nanti memberikan manfaat yang banyak bagi perkembangan tim dan pencapaian target, mereka merasa dihargai. Dan ketika mereka merasa dihargai, diakui, merasa dirinya spesial, percaya sama saya, kecil peluangnya untuk dia nanti buat masalah. Yang seringkali akhirnya jadi masalah adalah ketika karyawan senior yang memang seharusnya dia dihormati, seharusnya dia diberikan pengakuan bahwa dia adalah orang yang punya pengalaman panjang dibandingkan yang lain, itu tidak dapat pengakuan, tidak dihargai, dan bahkan dipandang rendah. Ya, siapapun ada dalam kondisi seperti itu pasti marah lah, pasti akhirnya jadi troublemaker akhirnya, ya. Nah, maka sekali lagi fokuslah pada kekuatan dia punya kelebihan, dia punya pengalaman, akui itu. Dan pengakuannya jangan hanya basa-basi, hanya dengan bilang, oh Anda udah senior ya, pasti punya banyak pengalaman nih, bagus ya, aduh aku beruntung nih punya kamu dalam tim. Nggak berhenti di situ. Sampaikan itu ya, tapi nggak berhenti di situ. Buktikan dengan tindakan nyata Anda. Apa misalnya? Ya ketika katakanlah Anda punya satu tantangan atau assignment dari atasan Anda yang lebih tinggi ya, dan Anda ingin menjalankan itu bersama-sama dengan anggota tim Anda. Bisa jadi yang Anda lakukan adalah sebelum Anda kumpulkan anggota tim Anda dan mulai memaparkan atau membriefing apa rencana Anda temui dulu si karyawan senior tadi. Ya, sampaikan bahwa Anda punya tantangan seperti ini dan Anda pengen tahu aja pendapatnya dia seperti apa gitu. Bukan berarti bahwa apa yang dia sampaikan harus Anda akomodir, harus Anda terima, enggak. Ya, Anda sampaikan pada dia bahwa pasti tantangan hari ini berbeda dibandingkan tantangan masa lalu, dan keberhasilan masa lalu belum tentu menjadi keberhasilan masa sekarang. Tapi setidaknya ya, kalau kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, kan itu akan lebih baik kan. Ya, nah sampaikan itu kepada dia secara genuine, secara orisinal gitu, asli ya, tulus gitu, tidak hanya pura-pura dan basa-basi. Anda sampaikan itu, Anda dengarkan apa yang jadi pendapatnya dia, Anda ucapkan terima kasih. Bilang sama dia bahwa Anda akan pikirkan, pasti yang dia sampaikan itu akan jadi pertimbangan ya, tapi apapun keputusannya itu keputusan yang Anda akan ambil sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, baru setelah itu Anda kumpulkan anggota tim Anda dan Anda sampaikan apa yang Anda akan lakukan bersama anggota tim Anda. Dengan Anda melakukan hal yang seperti itu sudah buktikan bahwa Anda memang peduli, Anda memang menghargai dia ya, tanpa harus Anda ngikutin semua yang diomongkan oleh dia ya, karena sekali lagi kan zaman sudah berubah. Tapi itu gesture yang menunjukkan bahwa Anda menghargai dia. Oke. Kemudian begini.
pasti ada satu hal kebiasaan-kebiasaan positif yang karyawan senior itu miliki, yang bisa jadi sumber keteladanan yang bagus untuk anggota tim Anda yang lain. Misalnya mungkin benar dia nggak terlalu capable, ya kemampuannya udah nggak lagi bisa menjawab tantangan hari ini, tapi dia punya satu sikap yang positif. Misalnya dia rajin. Dari pertama kali dia kerja sampai hari ini udah belasan atau bahkan puluhan tahun, dia nggak pernah telat masuk kantor misalnya. Ya, dia nggak pernah pulang lebih cepat, atau dia nggak pernah sakit, dia nggak pernah punya alasan apapun untuk tidak masuk kantor misalnya. Nah, itu bisa diangkat. Itu bisa Anda sampaikan kepada anggota tim Anda. Nih contohnya kawan kita nih yang udah 20 tahun kerja di sini dan tidak pernah sekalipun datang terlambat. Nah, ini selain Anda mengapresiasi dia, di saat yang sama Anda menjadikan dia inspirasi bagi teman-teman yang lain. Nah, niscaya kalau Anda lakukan itu, maka Anda akan bisa mengambil manfaat, ya, memberdayakan, ya kalau pertanyaan tadi, memberdayakan karyawan senior Anda. Ingat, ya, kontribusi seseorang kepada perusahaan tidak hanya terletak kepada pikiran ataupun keterampilannya saja, sikap pun bisa jadi kontribusi. Dan kalau Anda bisa temukan itu di dalam diri senior Anda, manfaatkan itu untuk kebaikan dia dan juga anggota tim Anda. Semoga manfaat. Baik, kalau Anda punya pertanyaan, silakan ajukan melalui email ke saya di tanyaindra@kubik.co.id. Sampai jumpa. Okay.